Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pak Haji Zulkifli, beserta sahabat-sahabat semua, para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, teman-teman para kepala seksi, penyelenggara zakat wakaf, penyelenggara kristen, Nurul, sehat ya, semangat. Jadi saya doakan Bu Nurul selalu sehat dan semangat karena kerjanya sendirian ya. Nanti saya cerita sama Pak Siswa jadi bantu. Ya, saya hormati teman-teman para kepala kecamatan yang berkesempatan hadir, pengawas PAI dan madrasah, kepala madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, para pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Kabupaten Semarang, semuanya segenap hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita dahulukan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bertemu. Saya mohon maaf waktunya mundur-mundur. Ini juga karena saya dipaksa-paksa sama Pak Zul. Jadi mestinya hari ini agenda saya itu datang ke pesantren-pesantren, ke majelis, ke madrasah diniyah, ke TPP terkait dengan monitoring kegiatan bantuan insentif pengajar keagamaan. Tapi dipaksa oleh beliau, Pak, selesaikan aja sehari kemarin, kita sampai maghrib kita masih ada di Bandungan gitu, untuk pengecekan lapangan. Jadi mestinya hari pertama itu kita ada di sini, kita kita periksa administrasinya, kemudian kita dengar apa yang menjadi masukan dari para pengelola atau para penerima bantuan itu, dan kemudian hari kedua kita ke lapangan. Masih diagendakan nanti ke area dekat ya di sore. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini, meskipun akhirnya juga harus menyesuaikan dengan berbagai kegiatan yang lain. Secara mendadak, anggota Komisi 8 melakukan kegiatan reses di Kabupaten Kendal untuk tema bantuan operasional COVID, bantuan operasional untuk pesantren, madrasah diniyah, dan kemudian rehab keuangan dan juga penyerapan aspirasi. Sehingga sampai dengan jam 1 tadi saya masih harus berada di sana dan berkejaran dengan waktu sangat belum selesai. Saya tinggal untuk mengejar kegiatan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, manakala Bapak dan Ibu lama menunggu, saya mohon maaf karena memang kondisi yang mengharuskan kita harus berbagi waktu dan banyak kepentingan yang harus kita jaga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan tugas-tugas di tahun 2020. Kita mengakhiri tahun 2020 dengan berbagai catatan. Maka saya berharap kita sekalian memasuki tahun 2021 itu menemukan cara-cara baru, strategi yang lebih efektif sehingga pekerjaan kita bisa selesai dengan lebih baik lagi. Jadi jangan jadi begini, saya pernah dapat cerita itu jadi seorang anak itu cerita sama ibunya ketika dia habis ngirim soal mengerjakan ujian tes pakai pembelajaran jarak jauh, dan tugasnya dikerjakan kemudian dikirimkan ke orang atau gurunya. Habis itu setelah dikirim dia tanya sama ibunya, Bu, tadi ada pertanyaan yang saya nggak bisa, tapi saya dibantu Bapak. Itu kan nggak boleh dibantu Bapak, tapi saya nggak bisa. Emang pertanyaannya apa? Pertanyaan kan ini, ada istri punya 2 suami. Ini namanya apa? Pertanyaan itu. Terus dijawab apa? Itu namanya poliandri. Bener-bener. Terus lagi, iya saya tanya Bapak lagi, kalau
kalau suami punya 2 istri namanya apa? Oh, namanya poligami. Oh iya benar. Bapak pintar ya Bu? Iya. Nah itu Bapak tak pilih. Terus apa lagi? Kalau suami punya 1 istri namanya monogami, kata ibu. Waduh, salah Bu. Ini kamu nggak tanya Bapak, tanya. Apa jawaban Bapak? Bukan monogami, katanya monoton. Jadi nek ngono ae kerja kok kemudian cara kita menghadapi kerja kok yang monoton gitu ya begitu, nggak ada kreasi-kreasi, nggak ada inspirasi baru, nggak ada inisiatif, kadang-kadang bisa delay. Oleh karena itu maka di setiap momentum kita mesti bisa menemukan asalnya, sehingga kemudian setiap momentum itu menjadikan kita lebih bersemangat. Misalnya, yang sering dikeluhkan itu momentum tanggal tua. Jadi kalau katanya kalau tanggal tua itu tanggal-tanggal susah namanya. Tapi kita tidak boleh kehilangan asa itu. Konon kata orang bijak itu semakin kelamnya malam, semakin pekatnya malam, itu menandakan pagi hari fajar akan segera datang. Jadi kalau kita menunjuk semakin tua tanggal itu harus semakin bahagia, karena tanggal muda akan segera datang. Di setiap tempat, di setiap kesempatan kita mesti mendapatkan asa itu, semangat, mendapatkan inspirasi untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang lebih baik. Termasuk kondisi, wah gimana kita nggak segera dapat pengganti itu, kita baru sebulan ya kita PLT. Ini yang lain-lain PLT-nya lama. Jangan-jangan nanti PLT Semarang juga lama juga. Nah, sudah kita sengewa. Nah, justru kemudian ketika ada PLT ini, pejabat lillahi ta'ala ini, ketika kemudian kemungkinan kalau pas pejabat definitif itu ada ewo-ewo, justru kesempatan yang mumpung sedang PLT, kita lakukan perbaikan-perbaikan ketika komunikasi kemudian menjadi lebih cair. Saya risih juga sebenarnya dengan PLT ini. Nah sampai hari ini kemudian PLT-nya di luar soal madrasah, kemudian juga KUA, itu ada 10 kepala pemenak yang saat ini kosong. Dan kosongnya sudah cukup lama. Yang saya tinggal sudah 5 bulan ini juga kosong di kota Surakarta. Bukan tidak ada yang mau, bukan tidak ada yang siap, tapi perangkatnya tidak mencukupi. Jadi pejabat kita ini, stok jabatan kita ini sudah habis di tanggal 2 November 2019. 2020 tidak ada anggaran rasisme. Saya tahunya sudah bulan Agustus. Saya datang di pertengahan bulan Juli, saya evaluasi sana sini, saya tanya kapan rasisme, nanti kita usahakan akhir tahun Pak. Kenapa akhir tahun ya? Karena kelihatan anggarannya belum dapat. Setelah dapat anggaran pun ternyata nggak bisa kita eksekusi karena tidak bisa bayar jasa profesi. Padahal rasisme komponen terbesar justru untuk bayar jasa profesi, karena kita harus membayar pihak ketiga sebagai pelaksana rasisme. Di tengah hampir putus asa itu, komunikasi menyelesaikan persoalan, komunikasi menjawab persoalan meskipun mungkin tidak ideal, tetapi sepanjang kita mau berkoordinasi, berkomunikasi, maka persoalan-persoalan itu bisa kita minimalisir. Hasil dari koordinasi dan komunikasi itu, maka di akhir November kemarin kita bisa lakukan asesmen. Harapannya di awal Desember hasil asesmen sudah ada, sehingga dengan hasil asesmen yang ada itu kita bisa melakukan pansel dan kemudian berikut ke usulan. Harapannya sebelum Januari kosongan itu sudah bisa terisi. Tapi kan konon harapan tinggal harapan. Sampai hari ini hasil asesmennya belum turun. Karena belum turunnya nggak bisa dipansel, atau karena nggak bisa dipansel yang nggak bisa diusulkan. Karena bisa diusulkan ya gimana mau dikasih ya, mau dikasih. Nah hari ini ada teman dari Jakarta yang datang, saya berharap teman dari Biro Kepegawaian yang datang, mudah-mudahan bawa kabar baik termasuk hasil asesmen. Jadi ceritanya begitu, jangan dibolak-balik kemudian ceritanya bukan pemenang sekarang sudah lelang jabatan.
Ini pasti yang-yangannya urun pas kan gitu. Lelangannya urun kena gitu. Jadi lelang jabatan hanya di eselon 1 dan eselon 2. Dalam pengertian jabatan itu diadakan open bidding, dibuka. Ini ada jabatan kosong, siapa yang mau ngisi dengan persyaratan tertentu. Nggak bisa kemudian sembarang orang kemudian masuk. Yang tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa mengikuti lelang jabatan itu. Tetapi untuk jabatan eselon 3, eselon 4 itu pengukuran jabatan. Teman-teman kemarin yang mengikuti asesmen itu dia tidak tahu sedangkan mau diapain, mau didudukkan di mana. Mungkin ada sebagian terima kasih penyelenggara atau Pak Jun itu dia mulai. Nah, itu. Sebagian juga pikir ya karena kemenang Semarang kosong ya yang kan jadi kepala kemenang ya yang ikut asesmen itu. Bisa iya, bisa tidak. Karena bisa jadi yang jadi kepala kemenang adalah kabit yang sekarang ada di Kambil, yang ikut asesmen jadi kabit di tempat tertentu dan sebagainya. Ini bedanya kalau asesmen eselon 1 dan 2. Kalau eselon 1 dan 2 kan jelas mau duduk di mana, jelas. Tapi kalau yang asesmen ini, nah ini memang pengukuran dan belum tentu yang ikut asesmen pasti kemudian akan mendapatkan jabatan karena kita lihat dulu nilainya. Karena ada nilai A, B, dan C. Kalau B ya masih mungkin. Kalau A itu di pansel, kalau C sudah nggak dibahas. Tapi pengistilahan di asesmen sebutannya adalah MS, MMS, dan TMS. Memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Jadi bukan berarti kalau sudah asesmen itu terus kayak mau poso kayak mau berat, kayak sore di buku itu ya enggak. Ya tinggal hasilnya seperti apa, dan hasil itulah yang sekarang sedang kita tunggu karena kegiatan asesmen yang kita lakukan kemarin di akhir November itu dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Pusat. Ini saya minta untuk dipahami bersama. Dan saya pastikan teman-teman semua untuk pengisian jabatan, pengangkatan jabatan, pemberian bantuan dan sebagainya, saya pastikan kita komitmen dengan reformasi birokrasi kita. Membangun jajaran kami Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bebas dari korupsi. Ya, bukan hanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga jangan sampai di antara kita masih pada zaman pra sejarah dulu, ketika Indonesia belum merdeka, itu orang mengisi jabatan di Kementerian Agama, konon harus pakai biaya ini, biaya itu, store ini, store itu. Saya pastikan ini sekarang tidak lagi terjadi. Kalau ada orang datang ke penjenengan menawarkan satu fasilitas di dalam kepegawaian kita dengan embel-embel pakai sogok, pakai suap, apalah istilahnya, ya kan enggak Pak, tapi pakai mahar, apalah istilahnya, mau pakai mahar atau pakai apa istilahnya itu, andai kata orang itu penjenengan kenal, mungkin teman sekantor, mungkin orang kampung, mungkin teman sekolah, mungkin teman sekampung atau apa, penjenengan wajib tidak percaya. Dan kalau penjenengan mau, yang lapor ke saya, ya orang. Saya pastikan orang itu sedang berbohong. Nah kalau dengan orang yang penjenengan kenal saja, penjenengan wajib tidak percaya. Apalagi penjenengan nggak kenal orangnya, hanya datang dengan suara, hanya datang dengan WA. Ini jenengan ditunggu Pak Kanwil, mau dapat bantuan 3 lokal, suruh ngebel Pak Kanwil, nomornya sekian. Lu kok ngandel gitu? Jadi saya pastikan ke depan itu, ke depannya misalnya mulai hari ini seterusnya, bahkan mulai hari kemarin, bentuk-bentuk bantuan dan sebagainya semua melalui hierarki, melalui pemenang kabupaten kota, kemudian Kanwil sampai dengan ke pusat. Saya berharap teman-teman untuk kukuh di sini sehingga kemudian apa yang kita tulis besar-besar di belakang itu tidak hanya sekedar jadi tulisan, tidak hanya sekedar jadi omongan di mimbar ini, tetapi menetes di dalam keseharian kita. Setiap kali pelantikan jabatan, dan kemarin juga pada saat Pak Menteri menyampaikan tentang webinar kita tentang pencegahan korupsi berbasis agama dengan bahasa agama, tegas beliau mengatakan semua pejabat yang dilantik tidak punya hutang budi kepada menteri, kepada wakil menteri, kepada sekjen, kepada siapapun. Kalau kepada Pak Menteri aja tidak punya hutang budi, apalagi kepada Kak Kanwil.
hutang budi kita kepada birokrasi. Dan kalau kita menjalani itu dengan baik, yakinlah Allah berikan jalan terbaik untuk kita. Meskipun mungkin itu tidak di tempat yang panjenengan harapkan. Pengalaman birokrasi saya bercerita tentang itu. Orang dengan berbagai hal mendorong-dorong saya, mengajak saya dan sebagainya untuk bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi, tapi saya bilang, biarlah prosesnya bergulir sebagaimana adanya. Bahkan kemudian ada pejabat eselon 1 di pusat sana yang kemudian di luar kedinasan berbicara dengan beberapa lembaga setengah guyon begitu, dan kemudian ditanggapi oleh lembaga ini bikin surat gitu ya, untuk mendukung si A si B menjadi kepala kantor, menjadi pejabat ini pejabat itu. Suasana itu saya mengalami itu. Dan kemudian saya juga mengalami masa ketika kemudian saya memutuskan bahwa jangan biasakan memandang hanya satu titik, seolah-olah kalau sudah tidak titik itu maka kiamat. Enggak. Tempat pengabdian, bahkan saya bilang waktu itu di tahun 2012, bukan hanya di Kementerian Agama, ketika ada satu kementerian yang menawarkan saya untuk mengambil saya masuk di dalam kementeriannya, saya iyakan. Pak Sekjen dari kementerian itu bilang kepada saya, mestinya saudara ikut saya, bantu saya di Jakarta. Dia bilang kalau Pak Sekjen menghendaki begitu, Bapak bikin surat ke Sekjen Kementerian Agama. Dibuatlah surat dari kementerian itu ke Kementerian Agama tahun 2012. Dan tahun 2011 sebelumnya itu kita punya lembaga baru namanya Wakil Menteri Agama. Oleh Pak Wamen kemudian disampaikan kepada Kakamil Jawa Tengah, saat itu Pak Ferudin, gitu, oh jangan dilepas anak ini, kasih kesempatan dia. Kebetulan beliau mengenal saya, menurut saya relatif baik, dan kemudian tanpa saya pakai kasak tusuk ini dan itu, di tahun 2013 saya mendapatkan kepercayaan menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Saya bekerja, menurut saya pekerja saya ya baik saja. Ada beberapa yang bisa disebut sebagai prestasi. Tapi kemudian saya pikir saya akan ditugaskan di tempat yang lebih menarik, dan tempat yang lebih menarik itu menurut saya tempat yang saya belum pernah ada di situ. Kalau sudah pernah ada di situ, ya itu monoton nek. Tapi kebijakan pimpinan menempatkan saya ke Surakarta setelah dari Karanganyar, tempat yang 22 tahun yang lalu saya mengawal pekerjaan di situ. Ya mesti tidak nyaman. Tetapi ini tugas, ini perintah pimpinan, sedapat mungkin saya amankan dengan baik. Meskipun kemudian kadang-kadang ada gejolak-gejolak pemberontakan begitu, tetapi ini saya wadahi dengan cara yang baik, dengan cara menurut saya dengan cara yang benar secara etika kepegawaian. Gimana agar saya bisa keluar dari Solo? Saya tak ikut asesmen saja, mumpung ada asesmen pejabat eselon 2 banyak waktu itu. Dan karena waktu itu saya pikir kesempatan yang paling baik ada di kepala biro di IAIN Jogja. Tahun 2018 Desember saya ikut asesmen kepala biro IAIN Jogja. Masuk 3 besar. Saya bersama dengan Pak Anjak Diniati, orang IAIN Jakarta, dan Pak Muhammad Munir, orang dari IAIN Riau. Kalau sudah 3 besar, terserah Pak Menteri menunjuk siapa. Asesmen yang terjadi di Desember itu kemudian berakhir di bulan April 2020, ketika kemudian Pak Menteri menunjuk Pak Munir sebagai kepala biro di IAIN Yogyakarta, di UIN Yogyakarta, menggantikan Pak Masrul Haji yang pensiun. Jadi asesmen bagi saya bukan hal yang pertama, karena saya pernah di situ. Ketika yang dipilih Pak Munir, ya saya agak gelo gitu. Kok bukan saya? Tapi saya kemudian melihat bilangan di sini ada namanya ikhlas pertama.
ikhlas itu menurut saya itu kalau kita sudah bisa menghapus, menghilangkan kata kecewa, kata geluh, dan menyadari bahwa penugasan itu kewenangan ada di pimpinan. Setelah mengetaati gitu ya, kemudian dia bersyukur. Andai kata saya jadi kepala biro di UIN Jogja, yang berdiri di mimbar ini bukan saya, pasti orang lain. Saya mungkin sedang berada di mimbarnya UIN Jogja sana, nanti mengurusi jadwal kuliah, mengurusi apa. Jadi kadang-kadang memang tidak ideal. Tapi kalau kita masuki dengan baik, saya masuki dengan baik, proses asesmen itu ada apa namanya 3 kontingen. Kalau asesmen itu dianggap sebagai turnamen gitu ya. Ada kontingen Jakarta, beberapa orang dari Jakarta, ada dari UIN, ada dari Kemenang Pusat, ada kontingen kita sendiri Jawa Tengah. Kontingen Jawa Tengah waktu itu ada 5 orang, 5 atlet gitu. Dan kemudian kontingen Jawa Timur. Prosesnya 7 tahap ujian itu. Sampai ketika 6 besar, di waktu 10 besar, 5 orang ini masih masuk. Jawa Tengah 5 orang itu masih masuk. 5 orang itu saya, kemudian Pak Kepala Kemenak Cilacap, Pak Imam Tobroni, kemudian 3 orang kabin kita yang juga hebat ini, Pak Ahyani, Pak Imam Bukhari, dan Pak Saifullah. 10 besar masuk teman-teman. Ayem. Nah, kita punya kasus. Ketika 6 besar, itu 4 orang masuk. Yang nggak masuk hanya Pak Imam Tobroni saja. Harapan saya nanti akan ada all Jawa Tengah final. Ada 6 orang, yang 4 orang Jawa Tengah, mau diambil 3. Ternyata keputusannya setelah saya tidak tahu apa yang terjadi oleh para tim asesmen itu ternyata dibagi rata ya. Jakarta cuma 1, Jawa Tengah 1, Jawa Timur 1. Ada kemudian teman dari Jakarta, ada saya, dan kemudian ada teman dari Jawa Timur. Kalau sudah 3 nama, kembali saya teringat apa yang pernah terjadi sebelumnya di UIN Jogja. Akhirnya terserah Pak Menteri. Orang yang mau mengendorse dengan berbagai cara yang macam-macam, tapi saya bilang tidak. Dan benar saja begitu pelantikan itu Pak Menteri yang dipesankan adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal dan diulang-ulang Pak Menteri dalam berbagai kesempatan, khususnya dalam pelantikan pejabat. Jadi teman-teman semua, saya dipercaya menduduki jabatan dari waktu ke waktu. Nggak ada pakai uang, pakai bayar ini, bayar itu. Meskipun zamannya konon saya memulai karir sejak tahun 96. Saya jadi pegawai tahun 92, saya jadi kasubsi tahun 96, saya jadi kasubag PU tahun 2002, saya jadi kasiurais tahun 2011, saya jadi kepala Kemenak dari tahun 2013 sampai dengan 2027 tahun. Maka kalau kemudian di saat seperti ini ketika sudah dibuka begini kok masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang nggak yakin, tuh zaman dulu aja bisa, apalagi zaman sekarang. Jadi kan kita berkomitmen dan kita akan serius, kita akan sungguh-sungguh untuk mengawal komitmen ini agar kita semuanya terselamatkan, baju putih ini tidak terkotori oleh perilaku-perilaku negatif yang bisa merusaknya, bisa mengganggunya, bisa mengotorinya. Apa itu? Ya pelanggaran terkait dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang kedua, pelanggaran terkait dengan moralitas, tindakan asusila. Saya ingin kita semuanya memulai mikot dengan baik. Begitu saya sampai diambil 2 hal yang ingin saya bangun bersama-sama. Dan saya berharap setiap momentum, setiap kondisi, setiap kejadian kita selalu mendapatkan inspirasi. Pergantian pejabat adalah kesempatan bagi kita sekalian untuk memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik. Termasuk pergantian KKU, pendahulu-pendahulu kita sudah membuat capaian-capaian yang bagus. Dan kemudian tugas kita adalah meneruskan dan membuat yang lebih baik lagi. Maka ada 2 hal yang ingin kita bangun bersama-sama.
Ayo baik-baik menjadi pegawai Kementerian Agama. Kita ini disorot, dipandang banyak orang seperti ikan di dalam akuarium, dari depan, dari kanan, dari kiri, bahkan dari bawah, dari atas, kita ini bisa dilihat. Maka setiap ucapan, sikap, langkah kita harus cermat betul agar kita tidak bikin malu kementerian kita dan kita tidak bikin malu agama kita. Maka kemudian itu kita tandai bersama dengan pembangunan rehab Masjid Kandil sebagai pertanda kita ingin ada komitmen moral yang kuat. Maka saya sampaikan kepada semua kepala Kemenag termasuk pelaksana tugas bahwa pembangunan Masjid Kandil itu kita jalankan apa adanya. Jadi tidak akan kita buat edaran, tidak ada keharusan ini dan itu. Yang saya haruskan adalah panitia wajib melakukan audit internal sebulan sekali, membuat laporan tiap Jumat dan kemudian setiap tanggal 7 membuat audit internal. Yang mau ikut kurungan, mau ikut nyumbang, mau ikut dana, infak, sodako, silakan. Bahkan kemarin saya mendapatkan dari teman-teman Islam itu lebih dari 11 juta sekian. Pak, boleh nggak saya ikut ngewangi membantu masjid? Boleh. Kemudian di internal panitia itu ada baksul masail yang belum selesai. Ini boleh nggak ini? Duitin ya sudah, pokoknya pegang dulu aja. Nanti kalau nggak bisa buat bangun masjid ya belikan, nanti dibelikan paving untuk bikin tempat parkir. Saya datang di Purworejo, ada kepala madrasah swasta yang kemudian terpanggil, saya mengikuti Pak, ada keinginan kuat Kandil berubah. Teman-teman di Kemenag Kabupaten Purworejo berubah, saya ingin ikut bantu bangun masjid, meskipun tidak 11 juta. Meskipun hanya angkanya jauh di bawah itu, tetapi ini adalah respon masyarakat, respon lingkungan kita yang menyambut baik komitmen moral ini. Tentu kita tidak ingin menjadikan pegawai Kementerian Agama itu yang terus sobonin di masjid terus, sholat duha pagi, siang, sore, dan malam. Kerjaannya yang sholat, ngaji, dan berdoa tidak. Tugas kita melayani masyarakat, tetapi komitmen moral harus. Kita juga tidak butuh orang yang pintar saja. Orang yang pintar, gesit, cerdas, tidak ada. Ada moralnya merusak, buat apa? Maka komitmen yang kedua setelah komitmen moral adalah komitmen profesionalitas. Sebagaimana yang teman-teman semua tadi sudah tanda tangani, fakta integritas, perjanjian kinerja sudah kita buat. Komitmen kita untuk membangun reformasi birokrasi diawali dari pembangunan zona integritas di masing-masing satker kita jalankan. Selama ini pekerjaan itu nggak pernah disentuh. Pekerjaan itu hanya diomongkan reformasi birokrasi, zona integritas, diomongkan di mana-mana, di mimbar-mimbar. Tetapi nggak pernah dimasuki persoalannya sehingga kemudian capaiannya nggak jelas. Anda sudah mencapai apa? Nggak jelas. Maka saya berterima kasih Pak Zul dan teman-teman Kabupaten Semarang termasuk kemarin yang kita ikut bareng-bareng submit semua satker Kemenag dan Kanwil, kita submit ke Pak Menteri Agama komitmen kita membangun zona integritas dimulai dari penilaian mandiri pembangunan zona integritas. Kita ini masuk di dalam reformasi birokrasi bukan hanya sekarang. Jadi begini teman-teman, negara kita ini harusnya sudah 75 tahun merdeka itu sudah sejahtera sekali harusnya, dengan segala kelebihan yang ada di bangsa kita, kekayaan alamnya, situasi kondisinya yang bagus. Artinya tidak, kalau toh ada pertengkaran gesekan itu tidak seperti negara lain yang ada bom-boman dan sebagainya. Orangnya yang banyak, sumber daya manusianya yang luar biasa. Tapi kenapa kita tidak bisa membuat capaian-capaian besar? Ternyata tertuduhnya itu birokrasi, tertuduhnya itu kita. Kenapa kita nggak segera maju? Kenapa kita nggak segera sejahtera? Karena birokrasinya yang syarat dengan KKN. Birokrasinya lamban, birokrasinya manja, birokrasinya kerjanya nggak kreatif, birokrasinya bertele-tele. Maka ketika yang lain melakukan reformasi, bahkan tata kenegaraan kita, pemerintahan kita dilakukan reformasi,
sampai dengan kita itu dulu keliru itu orang menyadari. Jadi salahnya itu relatif fatal, itu dinikmati oleh semua segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nyampur aduk antara kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif dengan kekuatan eksekutif. Jadi saya kira yang senior-senior masih ngalami ketika dulu semua ketua pengadilan agama itu datang ke para kemenang untuk lapor. Ketua pengadilan agama lapornya ke eksekutif. Dan itu kita ngalami lama sekali. Dan itu baru kita tuntaskan di tahun 2002 ketika kemudian istilah pembagian kekuasaan kita koreksi menjadi pemisahan kekuasaan antara yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Maka kalau dulu ada Kejapol, Forum Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, maka ini menjadi bias karena antara penyidik, penuntut, dan pemutus perkara bergabung jadi satu. Ini yang kemudian dilakukan reformasi banyak hal. Maka kalau birokrasi tidak mau melakukan reformasi, birokrasi nanti makin ditinggalkan, ya makin jadi beban bagi bangsa ini. Oleh karena itu, dengan kesadarannya birokrasi kita melakukan reformasi. Nah, kalau yang lain sudah melakukan reformasi, Kementerian Agama kok tidak melakukan, ya kita akan ditinggal yang lain. Nah, bagaimana cara kita mereformasi birokrasi? Ditunjuklah kantor, ditunjuklah kementerian sebagai koordinatornya, yang memainkan iramanya. Siapa? Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB. Kalau teman-teman kepala madrasah paham bagaimana untuk mendapatkan nilai akreditasi A, B, dan C, itu asesor belum pulang kita itu sudah tahu kita itu kira-kira dapat nilai apa. Maka apakah kita nanti tahun 2021 bisa UBK atau tidak, sesungguhnya kita ini sudah proses. Karena mirip saja sama proses akreditasi itu. Kalau Anda mau UBK, Anda harus punya ini, persyaratan ini. Ada 6 wilayah perubahan yang harus Anda sentuh. Harus ada evidence-nya, ada apa kalau penyuluh umum itu, ada bukti fisiknya. Kapan itu dibicarakan, bagaimana itu dibicarakan, mana itu buktinya. Jadi tidak ada pengakuan, kita bisa aja bikin warung dan kemudian kita bikin tulisan di tenda warung kita dijamin halal. Ya bisa, mungkin halal benar. Tapi kan yang berhak memberikan label halal bukan penjual warungnya itu sendiri, pedagangnya itu sendiri. Nah, kalau kita kemudian mengatakan Anda masuk kawasan zona integritas, wilayah bebas korupsi, tapi nggak pernah di-assessment, nggak pernah dinilai, nggak pernah diukur. Dan ini kan dia kayak kita bikin warung, bikin pengakuan sendiri. Menjadi lucu, diguyu wong akeh. Oleh karena itu kita tidak ingin begitu. Apalagi kalau kita melihat roadmap birokrasi di tahun 2024, kita itu akan mencanangkan menjadi world class birokrasi, birokrasi kelas dunia. Tahun 2015, saya sudah gagas ini Kabupaten Karanganyar. Saya wajibkan semua pegawai, termasuk pejabat dan sebagainya, di Kemenang Kabupaten Karanganyar setiap hari Rabu pakai bahasa asing. Mulai dari apel pagi sampai dengan percakapan sehari-hari. Mau pakai bahasa Inggris silakan, mau pakai bahasa Arab silakan, mau pakai bahasa Cina silakan, mau pakai bahasa Prancis, yang penting pakai bahasa asing. 5 tahun saya ada di sana jalan. Ya sebenarnya 3 tahun baru 2018 saya tidak. Tapi saya mulai ini dari 2015. Januari 2015 saya mulai. Jadi saya sedang menemukan ini. 2018 saya masuk di Solo, saya sudah sampaikan kepada teman-teman di Solo. Sudah, Anda harus sekarang sudah mulai berpikir 2 hal. 1, PTSL, pelayanan terpadu satu langit. Dulu kita bikin 1 atap. Tiru-tiru kepolisian dan dinas pendapatan bikin SAMSA, sistem administrasi bersama 1 atap. Karena 1 atap itu pintunya banyak. Nah, seringkali orang nggak lewat pintu depan tapi malah lewat pintu belakang. Padahal itu dilarang. Ayo terus terang jangan lewat pintu belakang.
Maka kemudian ada kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, atapnya satu, pintunya satu. Mestinya pelayanan satu pintu itu nggak ada lagi orang masuk ke ruangan seksi-seksi. Semua pelayanan selesai di ruangan PTSP. Nah, kalau kemudian orang masih keluar masuk ke ruangan seksi PTSP rame, seksi-seksi rame begitu, apa gunanya PTSP? Harus ditemukan cara orang kemudian terlayani dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana, dan gratis. Karena nggak ada pelayanan di kantor kita yang bayar. Tapi saya sudah mulai gelisah. Meskipun di waktu saya di Solo itu semua tamu itu selesai di depan, nggak ada lagi yang masuk ke ruangan. Tapi saya sudah mulai berpikir satu, saya mulai berpikir tentang bekerja tanpa harus ke kantor. 2 tahun yang lalu saya sudah tanamkan itu. Mulailah berpikir bekerja. Saya tidak membayangkan akan ada pandemi seperti ini dan kemudian kita mengenal istilah namanya WFH. Tapi dari diskusi saya dengan Ketua Umum Korpri Pusat waktu itu, Profesor Sudan itu, kemudian saya mendapatkan inspirasi tentang bekerja tanpa harus ke kantor. Coba dengan lacak lagi, bekerja tanpa harus ke kantor pernah diwacanakan oleh Korpri Pusat 2018. Dan yang kedua, saya ingin ada PTSL, pelayanan terpadu satu langit. Kalau bisa masyarakat yang membutuhkan layanan kita nggak harus ke kantor kita, cukup nunggu di rumah, ngirim permohonan dari rumah apa kebutuhannya. Dia melihat langit, langit bercerita kepada kita, kemudian kita melihat langit, langit kemudian memberi pelayanan kepada. Beberapa hal sudah bisa kita lakukan di kemarin yang sudah kita lakukan dan kemudian kita masukkan di dalam mall pelayanan publik. Ada beberapa daerah di Semarang sudah ada belum ya? Mall pelayanan publik belum ya? Belum, nanti mungkin akan digagas. Pati kemarin sudah selesai, kemudian Banyumas juga, Solo sudah pertama. Itu kira-kira kalau teman-teman mencari referensinya itu yang mengawalinya Kabupaten Banyuwangi. Jadi sudah ada beberapa layanan kita di Solo itu. Jadi layanan yang saya anggap unik tetapi sebenarnya sederhana, itu pemberian rekomendasi pembelian solar dengan jerigen di SPBU. Itu ternyata butuh rekomendasinya kemana. Kemudian yang kedua, diskon, potongan biaya pajak kendaraan bermotor di Samsat. Kalau dapat rekomendasi dari Kemenang dapat potongan. Tentu tidak semua orang kemudian minta. Yang bisa dari Kemenang ya lembaga-lembaga keagamaan. Jadi ada dari Muhammadiyah, kemudian dari gereja El Sadek, kemudian dari ada beberapa gereja, dia punya genset, mesin gensetnya itu masih pakai solar itu. Nah kalau dia bawa jerigen saja nggak bisa dia beli. Tapi kalau kemudian sambil bawa rekomendasi dari Kemenang dilayani oleh SPB. Nah itu nggak perlu datang ke Kemenang, ya cukup ngirim email dari kantornya masing-masing. Kita ambil itu, kita terbitkan dan kemudian di 2021 nanti kita sudah akan menggulirkan penandatanganan elektronik. Nanti pelayanan mesti harus semakin mudah lagi. Yang kedua yaitu motor, mobil, punyanya lembaga-lembaga keagamaan maupun ibadah. Jadi kalau dapat rekomendasi dari kita, yang mendapatkan potongan pajak kendaraan bermotor. Dan karena unik, ini saya tidak dapatkan di Karanganyar, saya tidak dapatkan ini, tapi di Solo banyak sekali seperti ini. Itu bisa kita jalankan. Mungkin kita perluas lagi apa yang kita bisa. Pendek kata Bapak dan Ibu, mindset kita dalam reformasi birokrasi itu pertama yang harus diubah. Bahwa kita ini pelayan, abdi negara, abdi masyarakat, tapi bisa dipakai geleng-geleng lagi. Jabatan bukan untuk arogansi, bukan untuk gagal-gagalan. Tapi jabatan harus hadir untuk memberikan pelayanan, baik kepada internal kita maupun kepada eksternal. Kita ingin semua yang ada di kantor kita itu SOP-nya jelas, jernih. Dan tentu itu tidak bisa berjalan atas pikiran-pikiran
dari kakak seorang. Karena ibarat langit di malam hari itu nggak dibutuhkan setitik bintang. Bintang sendirian nggak indah. Bintang itu akan indah kalau dia bersama-sama dengan yang lain saling berkulit. Ada banyak bintang di Kabupaten Semarang, ada banyak bintang di Kota Salatiga, ada banyak bintang di Panggil Jawa Tengah, ada banyak bintang di Kendal, ada banyak bintang di Kabupaten Demak dan seterusnya. Se-Jawa Tengah bintang ini semua harus bersinar untuk mewujudkan itu. Saya pernah membuat rumus sederhana tentang prestasi yang menjadi tuntutan kita. Semua orang dituntut untuk berprestasi, prestasi. Tapi gimana cara bikin prestasi? Sampai ada orang itu bingung, saya mau ngapain loh Pak supaya berprestasi? Kayaknya tempat saya nggak bisa deh untuk berprestasi itu, nggak ada lombanya. Dipikir berprestasi itu hanya kalau lomba atau musabaqa saja. Tidak. Prestasi itu rumusnya adalah visi bertemu dengan kompetensi. Tugasnya para pimpinan, Pak Kasubag, Kasih, penyelenggara, KUA, pengawas, pimpinan-pimpinan, kepala madrasah, membuat mimpi. Dan jangan takut bermimpi, karena sampai hari ini nggak ada undang-undang yang melarang bermimpi. Ini apa mimpi itu dilakukan polisi kan jadi urusan orang itu ada manusia. Dan jangan takut kalau sendirian, takut yang bermimpi bukan hanya Anda sendiri, orang saat dunia semua bermimpi. Nah kalau seorang pemimpin bermimpi aja nggak berhasil, nggak bisa buat visi besar, bagaimana mau berprestasi? Kabarnya yang cetek-cetek saja. Tetapi pemimpin-pemimpin itu yang berhasil membuat mimpi, membuat visi itu, misalnya saya punya gambaran, sebaiknya plafon di aula ini itu dibuat begini, ada lengkung di sana, ada hiasan di sana, ada begini. Visi. Ya wis Pak, sampai itu garapan. Ya mesti saya nggak bisa garap. Saya butuh kompetensi orang yang bisa mengerjakan. Nah ketika visi saya ketemu dengan tukang plafon, maka jadilah plafon itu menjadi lebih bagus, dan itu namanya prestasi. Maka pemimpin itu pemimpin plus M. Harus banyak membuat mimpi dalam sekupnya masing-masing. Sekupnya seksi ya dalam satu seksi, sekupnya kabupaten ya dalam kabupaten itu, sekupnya provinsi ya dalam provinsi itu. Tetapi jangan mimpi saja, tambah M. Pertama niat, tata niatnya yang baik. Kalau niatnya kuat, niatnya yang baik, bahasa Solo itu kayu watu dadi rewang. Alam ini akan bersahabat dengan kita. Dalam bahasa agama kita diizinkan oleh Tuhan, kita diridhoi oleh Tuhan. Terus niatnya rak bener, niatnya rak tenanan, niat rak tenanan ya, itu nek kuat kosong, rak kuat ya, rak kosong, niat rak. Maka guru-guru kita dulu ngajari kalau niat puasa itu sing tenanan buatan bengok sak RT krungu kabeh. Mawai soma buat tanpa dua impor di luar, benar niatnya dan hati-hati dengan niat kita, karena niat kita lah yang kita akan memandu keberhasilan. Yang kedua, ini orang undang-undangnya orang ini menurut saya kan bikin NN yang lain tak senang dengan dia itu. Yang kedua menurut saya pemimpin itu setelah niat adalah nuntun, harus jadi teladan. Cuma malah bayi susah. Awas kepala publik ini tidak dijaluk. Pemimpin hadirnya harus menyemangati, hadirnya harus membuka inspirasi baru. Nuntut. Ini loh caranya. Maka bagian dari margin itu adalah ngayomi. Mana kita akan memberikan kesempatan yang sama pada siapa saja yang komitmen moralnya bagus, profesionalitasnya bagus untuk nanti menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi Kementerian Agama. Nggak usah dilihat dia dulu sekolahnya di mana, dia organisasinya apa, dia nggak relevan lagi kita bicara tentang itu. Yang penting dua hal, moralnya bagus, profesionalitasnya
dia bisa tua, dia bisa muda. Siapa saja. Nuntun memberikan guiding yang jelas ke sana loh kita akan menuju. Kita sekarang ada di sini, persoalan kita ada di sini, ini yang akan kita jalan. Nuntun. Jadi guide yang baik. Selain soal menjadi menunjukkan kalau dalam budaya saja tidak disebut sebagai keteladanan. Harus jadi teladan pertama. Kalau kita minta disiplin ya kita sendiri yang mulai disiplin. Kalau kita mau tertib ya kita sendiri yang mulai tertib. Kalau kita mau bersih ya kita sendiri yang mulai bersih. Organisasi itu kadang kayak ikan. Biasanya busuk itu diawali dari kepala. Itu ikan. Jadi sepanjang kepalanya belum busuk, insya Allah ikan itu ke belakang nggak busuk. Organisasi ya begitu. Sepanjang pimpinannya nggak busuk, insya Allah ya organisasi itu nggak busuk. Apapun, organisasi formal, organisasi non formal, dan kita semuanya belum kita semuanya pemimpin, kita semuanya kepala-kepala. Kalau gitu kok malah jadi pusing ya, dia salah ya dari kepala. Kalau bukan kepala ya nggak pusing. Ya kepala seksi, ya kepala madrasah, ya kepala KUA. Untung saya panjang berapa, jadi nggak pusing, nggak ada kepalanya. Ya 10 lah yang terjadi. Duduk kepala pusing gitu ya. Saya kira salah diagnosa. Saya pusing kok mikir kantor dan jangan kepala kok bukan. Dan bukan kepala kok pusing. Yang boleh pusing itu hanya ya kalau bukan kepala kan penyakitnya kan nggak pusing, mungkin mules, mungkin apa keju, kemong, kerok, jimpe, kayak gitu lah. Jadi tugas pimpinan begitu, nuntun. Dan yang ketiga tugas pimpinan mengatai. Kalau dalam bahasa visi kita profesional dan handal, iso disambut ilmu. Tidak lari dari tanggung jawab, tidak lari dari kesulitan. Waya mau BPK merayu, waya mau impian beli. Ini zaman kemenang sebelum Indonesia merdeka ya. Kemenang sekarang nggak boleh lagi. Kita ada di situ. Di setiap kesulitan ada persoalan, kita hadir ada di situ. Ini jenisnya nata. Tapi untuk surat kaleng yang mengukus, periksa dulu. Tapi kalau kabar sama periksa izin, mencret. Gampang nih, panik gitu. Saya itu masa muda saya itu dididik sangat keras oleh Pak Suratno. Dulu seperti saya itu Pak Suratno Sutron itu paling gede di Jawa Tengah. Kata beliau, ora salah. Waduh, sangat kasih 10 dino, waduh mangan 10 tebu. Beliau juga yang dulu ngajari saya, sing penting ora tegas apa paluning pandai. Itu penting. Yang penting kowe yo pandai. Yang ora tegas apa paluning pandai itu gampang. Tapi selain ora tegas apa paluning pandai, yo pandai. Jadi pemimpin harus punya mental yang lebih kuat daripada yang dipimpin. Dan itu dibangun bersama-sama, nggak bisa sendirian. Dibangun melalui proses pengalaman yang panjang, nggak bisa dadakan. Ini Pak Kanwil kok cepet dari kakak, cepet kan sampai nyawa orang lapor. Lah aku jadi pegawai kan semua 50 tahun. Saya jadi staf 4 tahun ibu bapak-bapak. Semua jenis pekerjaan dari golongan 2, semua jenis pekerjaan saya ngalami. Saya ingin pernah mencari kosen MMP, nanti dari Microsoft. Dulu saya bikin kayak begini, gunting satu-satu huruf, nempel kan benar, tukang naik. Mungkin sebagian teman-teman juga ngalami kayak begini. Kita dulu pakai data dinding, dulu ada data dinding, sekarang datanya sudah ada di flash disk. Nulisnya nggak rugos kalau dia masih kenal barang itu, rok-rok ini nempel itu. Tukang penjaga telepon kalau ketemu saya ngaku untuk merokok tiap pagi itu saya ngaku. Kalau lagi musim hujan beberapa kepala seksi nyuruh saya nyuci motornya. Itu Pak Kasih itu diri malah Pak Kasih sebelah. 6 tahun saya jadi kasubsi. Kepala subseksi ketika waktu itu masih ada subseksi.
8 tahun 9 bulan saya jadi Kasubag TK. Nanti Bunta ganti Kasubag Humas, sekarang Pak Taufik jadi Kasubag Humas. Aku sih Kasubag TK itu sejak Pak Ahmad ya. Sejak zaman Kasubag umumnya itu Pak Ahmad ya. 7 tahun setengah saya jadi kepala peneliti dan 5 bulan saya jadi Kakanwil. Nggak ada yang instan, nggak ada, semua berproses. Jadi kalau toh ada sedikit yang naik itu adalah kenaikan pangkat saya dari 2B ke 3A. Jadi saya dari 2A ke 2B, setelah 2B ke 3A. Tapi setelah itu 4 tahun saya naik pangkat 4 tahun, nggak ada yang kurang dari 4 tahun. Bahkan Pak C saya 4 tahun setengah. Pak Kilo ini naik lurus dari Kakanwil laporan, terus urusannya cepat tiba ya. Saya yang harusnya sudah Oktober kemarin, Desember ini ya setelah saya sudah. Tapi ku ya 5 tahun akan muncul hampir 5 tahun. Jadi proses untuk bisa menjadi pemimpin harus melalui ujian, melalui pengalaman yang panjang, dan itu ada proses kompetisi dan kolaborasi. Di dalamnya teman-teman semua. Dalam membangun kebersamaan itu, dan saya berharap mumpung guru kepala definitif, mumpung si foto-foto sak level, nanti kan ada kepala ya PLT, tapi ya tetap kita hormati beliau sebagai pemegang kendali mengenai ini. Maka koordinasi, konsolidasi ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan jadi bintang sendirian, nggak indah. Jadilah bintang bersama-sama untuk menikmati, untuk memberikan keindahan bagi diri kita dan apa yang melihat kita. Di dalam satu hubungan antara atasan dan bawahan, itu kalau di Solo itu jadi bawahan itu nggak boleh meleleng, karena di Solo itu bawahan itu murah sekali. Jadi 10.000 bisa dapat 3 neng lewat. Tapi atasan itu di sana juga murah, karena atasan itu yang 15.000 juga ada. Hubungan antara atasan dan bawahan itu adalah trust and loyalty. Bagaimana pimpinan memberikan kepercayaan kepada yang dipimpin, dan yang dipimpin memberikan loyalitas kepada yang memimpin. Kalau ini jalan dengan baik, maka organisasi itu akan efektif. Tidak ada dusta di antaranya. Dalam titik-titik tertentu kadang-kadang harus dibalik. Pimpinan memberikan loyalitas kepada bawahan, dan bawahan memberikan kepercayaan kepada pimpinan. Apa Pak Kandil mengalami itu? Sering saya alami, bahkan di Kandil saya sudah alami hal kayak begitu. Ketika ada teman-teman yang kesulitan, ketika ada kepanikan waktu ada wabah pertama kali menyerang pondok pesantren di Banyumas, saya hadir berada di situ meskipun saya dipenging banyak orang, jangan Pak, jangan ke sana, bahaya. Tapi saya ingin teman-teman yang ada di lapangan tahu bahwa mereka mendapatkan support yang cukup. Saya ketemu dengan kepala dinas kesehatan, saya ketemu dengan kepala Kabak Pesrat Kabupaten sana, saya bicara dengan pengasuh pesantren yang kena itu, dan kemudian mereka terbangun motivasi. Hampir-hampir revisi di Pak Kandil gagal ke jam 12 malam. Saat itu ada di Jogja, itu ada kegiatan haji di sana. Pak Faridi ragu-ragu sudah jam 12 malam, tapi jam 12 adalah batas terakhir. Pak Faridi bilang kemudian kepada saya, Pak, ini harus ada langkah ekstra, Pak, apa itu? Bapak hubungi Pak Kandil Dirjen Perbendaraan untuk menyelesaikan ini. Jam 12 malam itu saya kontak yang bersangkutan, saya jelaskan persoalan. Jam 6 pagi selesai masalah. Ya, sekarang kita sedang berhadapan kasus dipersoalkan secara hukum di Kendal. Saya ada di situ, kebetulan saya ada adik kelas saya yang sekarang dikasih intel yang ada di sana. Termasuk kasih intel Kabupaten Semarang di binaan saya juga. Saya sampaikan kawal ini dengan baik. Kalau sampai masih melihat saya sebagai senior, dikawal dengan baik. Teman-teman sekarang berhadapan nyaman saja. Apa baru sekarang? Enggak, dari dulu saya sudah melakukan itu. Mungkin pernah nggak dengar ada orang Kementerian Agama yang dapat kenaikan pangkat anumerta?
2. Rasanya belum ada. Padahal itu hak pegawai. Kenaikan pangkat anumerta kayaknya hanya punyanya TNI Polri aja. Di 2017, ketika ada salah satu guru PAI kita, guru SMP, guru kita tuh pemenang, tapi tugasnya di SMP negeri, kecelakaan lalu lintas ketika dia akan berangkat ke kantor kemenang untuk rapat, kegiatan rapat di kantor. Kebetulan Delawan dia teman baik saya, tetangga saya, dan sering saya minta untuk ganteni kalau saya sudah ganteni pengajian di mana tiba-tiba saya nggak bisa, dia yang sudah. Dia sampai dengar dia kecelakaan dan meninggal di situ. Yang berpikir saya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pimpinan kepada anak buah yang terkapar di jalan raya? Menderek Bilo Sumbowo, ya, panggil kepegawaian, saya bilang itu urus sampai berhasil kenaikan anumerta, pelajari caranya. Akhirnya 19 bulan ngurus kenaikan anumerta untuk teman saya yang namanya Agus Yono. Alhamdulillah berhasil. Loh Pak, untungnya dia naik 1 tingkat, istrinya mendapatkan pensiun 75%, anaknya 2 mendapatkan beasiswa sampai lulus sarjana, uang dukanya 400 juta, uang penguburannya sekian puluh dan sebagainya. Ya itu pasti tidak menggantikan nyawa yang hilang. Tetapi pegawai tahu pimpinannya sudah memberikan loyalitas seperti ini. Dia rasa ngarep-ngarep enaknya, dia sisi juga ya. Rasa ngarep-ngarep teman-teman ya sudah sih. Itu saja sudah. Tetapi sesungguhnya kesempatannya ada di banyak titik. Kita sebenarnya ada, tapi banyak kita yang abai. Anggap saja itu sedikit takut. Bahkan kadang-kadang loyalitas yang saya berikan kepada bawahan itu seperti salah mengerti. Tetapi ukurannya jelas. Ya kemarin saya datang di Kambil, kemudian saya tanya beberapa beberapa kabin di situ, pembimas di situ, gimana kondisi seksi penjenengan. Dikatakan sudah baik, jalan baik, oke, jalan baik akan kami lihat. Itu Pak saya ada keluhan, oke kalau ada keluhan apa keluhannya? Ya akhirnya kita carikan jalan keluar. Oh ternyata salah satu persoalan di pembimas kita di Kambil, ruangannya yang begitu berdesak-desak. Itu sudah bertahun-tahun itu nggak pernah lihat. Ternyata ruang Hindu, ruang Buddha, ruang Katolik, ruang Kristen kapok, Pak Kalai, ruang Kristen. Ini awal di Kementerian Agama ya. Maka sejak bulan kemarin Hindu mulai bikin ruangan sendiri, berhadap-hadapan dengan Kenais Jawa. Ruangan sekarang jadi ruangnya Buddha. Hindunya kemudian ruang Buddha, kemudian Buddha, Hindu Buddha jadi satu, sekarang ruangnya lebih nyaman. Katolik yang berhimpit-himpitan kita minta agar dibikinkan ruangan yang lebih nyaman. Sekarang kita turunkan itu di sana sudah Katolik Kristen jadi satu, siapa yang turun? Katolik aja Pak, Katolik turun di sana. Yang gudangnya Penma yang itu apa namanya? Bukan gudang dipakai untuk gudang, harusnya kalau itu disebut gudang ya jadi gudang, kalau itu disebut arsip masuknya di kantor arsip Wisma Kemenang, itu sekarang namanya adalah kantor perpustakaan dan arsip. Sekarang kita bereskan, harusnya bisa pindah dari kata Pak Pembimas Katolik. Pak ini nunggu sangatnya 1 Januari, jadi nanti kami pindahnya 1 Januari. Bagian dari loyalitas yang ingin kita berikan agar teman-teman bisa bekerja lebih nyaman, lebih baik. Ini kita lakukan. Kalau kemudian kita hanya asik melayani diri sendiri, bagaimana kita membawa kue kesejahteraan ini? Teman-teman sekantor yang tidak menikmati, apalagi yang ada di luar. Karena jabatan hanya digunakan untuk gemleleng, gundul pacul, ojo gemlelengan. Gundul itu kepala itu ya kakandil itu. Ojo gemleleng, Anda itu nyunggi wakul, ojo gemlelengan. Anda membawa kue kesejahteraan. Kalau Anda gemlelengan, pacul, sifat papat muncul, sidik tablik amanah fatonan, sikap dasar seorang pemimpin hilang. Kue kesejahteraan bisa berantakan. Waktu limang segani dan ini saya berharap teman-teman sekalian beberapa hal yang sedang kita kerjakan ini mendapatkan pemahaman yang jernih dari kita semua. Kenapa kita harus
Kenapa kita harus zona integritas? Kenapa kita harus menemukan cara-cara yang efektif agar kemudian apa yang kita warisi dari pendahulu kita di Kementerian Agama yang bagus kayak begini tidak rusak di tangan kita. Agar pada saatnya ketika kita menyerahkan estafet kepemimpinan kepada generasi penerus kita, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, Kementerian Agama ada pada posisi yang lebih baik dari sekarang. Kalau ingin lebih baik dari sekarang, maka tidak ada tawar-menawar, adanya maju. Harus lebih baik. Quality culture, budaya mutu kalau dalam bahasa madrasah. Nah, saya maju dari pakai Pak Jokowi, kemudian kalau saya pakai yang namanya nggak sopan, maka yang maju. Ben Jawa Tengah yang kita sopan, maju. Moderat, akuntabel, jernih dan baik. Terima kasih teman-teman semua. Beberapa hal ini yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Teruslah untuk berkoordinasi, berkomunikasi, berkolaborasi, jaga ukhuwah persatuan-persatuan di antara kita sekalian. Mantapkan pilihan sadar kita menjadi pegawai ini adalah jalan kebaikan kita untuk membuat amal-amal soleh, membuat karma baik, membuat catatan-catatan kebaikan yang akan menyejarah dan menyejarah. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembinaan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.